Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua, tergantung kapan teman-teman nonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah perencanaan pajak. Melalui video ini kami akan mencoba untuk membahas tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Baik, sebelum langsung masuk ke materi, saya akan mencoba untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Yola Fionita, yang kedua Fitri Wulandari, dan yang ketiga saya sendiri, Alif Aulia William. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019. Nah, sebelum masuk ke fasilitasnya, terlebih dahulu, apa sih penanaman modal? Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu. Apa sih maksudnya? Di sini, maksud dari bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional. Nah, fasilitas pajak yang dapat diberikan yaitu yang pertama ada pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari nilai penanaman modal diberikan secara bertahap selama 6 tahun, yaitu setiap tahunnya sebesar 5% dari jumlah nilai penanaman modal berupa perolehan aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha utama. Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto dalam hal mendapat keuntungan usaha atau menambah kerugian fiskal dalam hal mendapat kerugian usaha. Selanjutnya, ada fasilitas pajak tentang penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud. Nah, di dalam penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud ini, ada beberapa pembagian kelompoknya. Yang pertama, bukan bangunan kelompok 1. Masa manfaatnya yaitu 2 tahun, metode garis lurus sebesar 50%. Jika menggunakan metode saldo menurun, maka presentasinya sebesar 100% yang dibebankan sekaligus. Untuk bukan bangunan kelompok 2, masa manfaatnya yaitu selama 4 tahun, dan jika menggunakan metode garis lurus, maka presentasinya sebesar 25%, dan jika menggunakan metode saldo menurun, yaitu presentasinya sebesar 50%. Untuk bukan bangunan kelompok 3, yang mana masa manfaatnya selama 8 tahun, dan jika menggunakan metode garis lurus, maka presentasinya sebesar 12,5%, atau menggunakan metode saldo menurun, maka presentasinya sebesar 25%. Bukan bangunan kelompok 4, yang mana masa manfaatnya selama 10 tahun, dan jika menggunakan metode garis lurus, maka presentasi yang diberikan yaitu sebesar 10%, dan jika menggunakan metode saldo menurun, maka presentasi yang diberikan yaitu sebesar 20%. Selanjutnya, ada bangunan permanen, yang mana masa manfaatnya selama 10 tahun, dan jika menggunakan metode garis lurus, maka presentasi yang diberikan yaitu sebesar 10%. Dan untuk bangunan tidak permanen, masa manfaatnya yaitu selama 5 tahun, dan jika menggunakan metode garis lurus, maka presentasi yang diberikan yaitu sebesar 20%. Untuk fasilitas yang ketiga, yaitu amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud. Nah, di dalam fasilitas yang ketiga ini juga terbagi dalam beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama, yaitu masa manfaatnya selama 2 tahun, metode yang digunakan yaitu metode garis lurus sebesar 50%, dan jika menggunakan metode saldo menurun, maka presentasinya sebesar 100% yang dibebankan sekaligus. Selanjutnya, untuk kelompok yang kedua, masa manfaatnya yaitu selama 4 tahun, dan jika menggunakan metode garis lurus, maka presentasi yang diberikan yaitu sebesar 25%, dan jika menggunakan metode saldo menurun, maka presentasinya sebesar 50%. Selanjutnya, untuk kelompok ketiga, yang mana masa manfaatnya yaitu 8 tahun, dan jika menggunakan metode garis lurus, maka presentasi yang diberikan yaitu sebesar 12,5%,
Atau, jika ingin menggunakan metode saldo menurun, maka persentase yang diberikan yaitu sebesar 25%. Selanjutnya yaitu untuk kelompok keempat, yang mana masa manfaatnya selama 10 tahun, metode garis lurus akan diberikan persentase sebesar 10%, dan untuk metode saldo menurun akan diberikan persentase sebesar 20%. Dan fasilitas selanjutnya yaitu mengenai pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku. Nah, fasilitas pajak selanjutnya yaitu tentang kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Untuk tambahan 1 tahun, yaitu untuk penanaman modal yang dilakukan wajib pajak. Untuk tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal dilakukan di kawasan industri. Dan selanjutnya, untuk tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan. Untuk tambahan 1 tahun, apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi atau sosial di lokasi usaha paling sedikit 10 miliar. Untuk tambahan 1 tahun, apabila menggunakan bahan baku atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70%, paling lambat tahun pajak kedua. Selanjutnya, untuk tambahan 1 tahun ini, apabila menambah paling sedikit 300 orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 tahun berturut-turut. Selanjutnya, untuk tambahan 2 tahun, apabila menambah paling sedikit 600 orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 tahun berturut-turut. Dan tambahan 2 tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari jumlah penanaman modal dalam jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, tambahan 2 tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak untuk penanaman modal yang dilakukan di luar kawasan terikat. Lalu, mengapa kita perlu melakukan perencanaan pajak? Perencanaan pajak bukanlah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan. Perencanaan pajak hanya sebuah pilihan agar perusahaan dapat mengolah pajak secara efisien dan ekonomis. Jika perusahaan melakukan manajemen pajak dengan baik, otomatis ada pajak yang akan dihemat dan arsip perusahaan pun akan lebih rapi. Lalu, bagaimanakah perencanaan pajaknya? Pada penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud, sebaiknya perusahaan mencatat penyusutan aktiva tetap berwujud, baik itu dari kelompok bangunan 1-4, kelompok bangunan permanen, atau kelompok bangunan yang tidak permanen, berdasarkan metode yang digunakan oleh perusahaan itu. Karena itu akan menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Dan pada amortisasi yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud, sama halnya dengan penyusutan, sebaiknya perusahaan mencatat amortisasi aktiva tetap berwujud, baik itu dari kelompok 1-4, berdasarkan metode yang digunakan oleh perusahaan tersebut, dengan batas waktu minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun. Karena itu juga akan menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Baiklah, mungkin hanya itu dari kelompok kami. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti dan paham atas apa penjelasan dari kami tadi. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.